Di peron, semua kontestan memandang Yao Xiling yang tiba-tiba jatuh ke tanah dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Banyak di antara mereka yang memasang ekspresi mengejek. Jelaslah mereka telah mendengar tentang perbuatan orang ini sebelumnya. Dan sekarang melihatnya seperti ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menertawakan kemalangannya. Di tempat semula, Xiaoyan menatap dengan tenang ke arah Yao Xiling yang berwajah pucat. Dia mendengus pelan, mengulurkan tangannya, dan sekumpulan api surgawi meledak dari tubuh Yao Xiling lalu kembali ke tangannya. Saat berikutnya, ruang di sekitar Yao Xiling tiba-tiba terdistribusi. Seorang laki-laki setengah baya yang berwajah muram muncul di sana. Dilihat dari pakaiannya, dia mirip dengan Yao Xiling. Jadi dia juga pasti anggota klan obat. Pria parubaya itu meraih Yao Xiling. Setelah menyelidiki lebih lanjut, wajahnya yang sudah muram malah menjadi semakin jelek. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, matanya menyapu orang-orang yang hadir. Semua orang yang menatapnya terdiam, kemudian tatapannya tertuju pada Xiaoyan dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya yang muram. Sebagai tanggapan, Xiaoyan hanya meliriknya dan mengabaikannya. Karena Yao Xiling berani merebut api surgawi dari tangannya di depan umum, dia tentu saja harus bersiap untuk menderita karenanya. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak lain adalah kesalahan Yao Xiling sendiri. Setelah keduanya saling memandang, pria parubaya itu menarik pandangannya dengan dingin, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, dan tubuh Yao Xiling terbang keluar dan menuju ke arah portal tempat masuk. Dengan cara ini, Yao Xiling menjadi orang pertama yang mengundurkan diri dari konferensi alkimia. Melihat lelaki parubaya itu meninggalkan tempat itu bersama Yao Xiling, Xiaoyan dengan santai meletakkan api surgawi di telapak tangannya ke lautan api lagi. Setelah apa yang terjadi tadi, tidak banyak waktu tersisa untuk tahap pertama konferensi. Jadi tentu saja dia tidak perlu membuang waktu lagi. Dengan dukungan Xiaoyan yang disengaja, kecepatan api surgawi untuk mendapatkan pil secara alami meningkat pesat. Hanya dalam beberapa menit, pil embrio yang agak berbintik-bintik mendarat ke tangan Xiaoyan. Melihat pil di telapak tangannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Pil ini tidak terlihat seperti pil muda biasa. Pil ini lebih mirip pil peremajaan tingkat ke-6. Setelah jeda sejenak, Xiaoyan akhirnya memastikan kualitas sebenarnya dari ramuan itu. Pil peremajaan dibuat dengan menambahkan bahan obat baru ke dalam pil yang telah disempurnakan menggunakan sejumlah teknik khusus dan menyempurnakannya kembali. Dengan cara ini, mutu asli pil dapat ditingkatkan lagi, sehingga meningkatkan khasiat pil itu sendiri. Metode ini sangat mirip dengan metode pengembalian spiritual yang dikuasai Xiaoyan. Akan tetapi, kesulitan dalam memurnikan pil peremajaan jauh lebih tinggi daripada kesulitan dalam memurnikan pil yang sudah jadi. Semakin tinggi mutu pil peremajaan, semakin rumit dan sulit metode pemurniannya, yang tidak kalah sulitnya daripada memurnikan pil yang sudah jadi dari awal. Oleh karena itu, kecuali tidak ada pilihan lain, orang awam tidak akan pernah mengembalikan pil yang sudah dimurnikan ke tungku untuk dimurnikan ulang. Pil peremajaan tingkat ke-6 muncul di konferensi alkimia. Dengan ujian ini, sebagian besar alkemis junior tingkat ke-6 yang hadir mungkin akan merasa kesulitan untuk menyempurnakannya. Tampaknya, rintangan pertama saja sudah akan menghilangkan banyak kontestan. Seperti yang diharapkan, para alkemis di tempat kejadian bersusah payah mengeluarkan pil mentah dari kuali obat, hanya untuk mendapati bahwa apa yang ada di tangan mereka sebenarnya adalah pil peremajaan. Wajah mereka langsung pucat, dan banyak di antara mereka yang menggertakkan gigi dan mundur ke tempat terbuka yang jauh dari kerumunan. Kemudian, mereka memanggil kuali obat dan mulai mencoba memurnikannya dengan ekspresi serius. Setelah melihat pil muda di tangannya dan berpikir sejenak, banyak dari mereka menghela nafas pahit dan mengundurkan diri dari kompetisi dengan ekspresi tak berdaya. Pil peremajaan ini seperti titik balik pertama bagi para alkemis di asosiasi alkimia. Rintangan ini sendiri telah mendorong ribuan alkemis tersingkir dari kompetisi dan juga membuktikan kepada setiap hadirin tentang nilai asosiasi alkimia. Pada saat ini, Xiaoyan dan Xiao Xiu juga mundur keluar kerumunan. Tidak jauh di belakang mereka, Muling dengan hati-hati mengendalikan api dalam kuali obat di depannya. Dia perlahan-lahan memurnikan pil yang akan segera terbentuk. Orang ini terdiam sejak dia memasuki tempat tersebut. Meskipun dia mengalami beberapa kesulitan dalam proses mendapatkan ramuan itu, dia tetap teguh dan berhasil mencapai langkah ini. Dilihat dari keadaan dalam kuali obatnya, ramuan itu tidak jauh dari kata berhasil. Adapun Xiaoyan dan Xiao Xiu, yang satu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan yang lainnya menyilangkan lengan di dadanya.
Ada bola api yang melayang di udara pada masing-masing sisi tubuh mereka. Dan dalam api itu ada pil peremajaan yang akan segera terbentuk. Dengan kemampuan mereka, pil peremajaan tingkat 6 bukanlah masalah sama sekali. Hingga pada suatu saat, suara lonceng kembali terdengar di atas peron lebar. Semua orang mengangkat pil di tangan mereka dan membiarkan lelaki besar yang muncul di langit itu memeriksanya. Tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi. Jika kamu berhasil memurnikan ramuan itu, kamu secara alami akan memenuhi syarat untuk memasuki level berikutnya. Jika ada yang ingin mengambil resiko dan lolos begitu saja, silakan saja. Yang harus kamu lakukan adalah menangkis 3 pukulanku setelahnya. Pria dengan suara kasar dan heroik tidak lain adalah Wu Changfu. Begitu dia selesai berbicara, tatapan matanya yang tajam menyapu ke seluruh hadirin. Lalu dia meninju udara di depannya. Pukulannya yang tampak ringan itu sebenarnya menyebabkan gelombang udara yang mengejutkan di depannya. Dengan ledakan sonik yang tajam, kekosongan hancur dan suara mendengung mencapai telinga semua orang yang hadir. Pemandangan ini cukup membuat takut beberapa orang di peron di bawah. Kemudian, satu demi satu kuali obat hitam muncul di kekosongan yang dihancurkan oleh pukulan Wu Changfu. Setelah berputar-putar di langit selama beberapa saat, mereka mendarat di beberapa posisi di peron. Jumlah kuali obat yang muncul di plafon bahkan jauh melebihi jumlah alkemis. Kuali obat hitam pekat itu jatuh ke tanah, dan Wu Changfu melambaikan tangannya lagi, mengirimkan kekuatan hisap ke arah kuali obat. Api di lapangan segera tersedot ke udara dan tergantung tinggi di atas semua kuali obat. Melihat ke bawah dari langit, tampaklah suatu formasi khusus terbentuk di antara kuali-kuali obat tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wu Changfu tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia mengangkat kedua tangannya dan membuat segel rumit lainnya. Aliran cahaya jatuh pada kuali obat yang tergantung. Tiba-tiba, semua alkemis yang hadir merasakan sesuatu yang istimewa. Tekanan khusus datang dari kuali obat di sekelilingnya. Baru pada saat inilah, suara kasar Wu Changfu terdengar lagi. Ujian tingkat kedua, kuali penekan jiwa. Setelah Wu Changfu selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras. Dan fluktuasi energi yang mencengangkan segera menyebar di ruang di depannya. Ruang hampa itu juga terkoyak menjadi retakan selebar puluhan kaki. Di dalamnya, sumber energi besar yang tersisa terus menekan ruang. Kalian punya waktu setengah bulan untuk menyelesaikan level ini. Lempar pil yang berhasil kamu sempurnakan ke dalam kuali penekan jiwa untuk menyempurnakannya. Dan keluarkan pil pewangi dari mulut kerang. Namun, yang terbaik adalah melewati level ini sebelum retakan ruang angkasa pulih. Mereka yang gagal melakukannya akan tereliminasi. Wu Changfu memberi peringatan dengan suara berat bagaikan lonceng yang keras. Dan matanya yang agung menatap ke bawah ke semua orang di lapangan. Mendengar ini, Xiaoyan menatap kuali obat hitam pekat di depannya dengan sedikit terkejut. Melalui lubang api, dia dapat melihat kerang hitam seukuran wastafel mengapung di dalam kuali. Keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Itu benar-benar kerang berlapis tinta. Piltover benar-benar ahli dalam hal ini. Xiaoyan berseru dengan heran. Xiao Xiu yang berdiri di samping mengangguk setelah mendengar ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, hampir 10.000 kuali penekan jiwa dan kerang berlapis tinta ini memang merupakan benda yang hanya bisa diproduksi oleh Piltover. Jangankan kuali penekan jiwa, kerang ini saja merupakan benda langka yang tumbuh dengan menyerap aroma ramuan. Bahkan bagi beberapa ahli alkimia, akan sangat menakjubkan jika mereka bisa membudidayakan beberapa dalam hidup mereka. Piltover benar-benar menghasilkan begitu banyak sekaligus, dan bahkan ukurannya jauh melebihi yang pernah kulihat sebelumnya. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Xiao Xiu. Dia kurang lebih tahu bahwa benda ini tidak tercipta secara alami, tetapi dibudidayakan oleh para alkemis menggunakan cairan obat untuk menghangatkan dan memelihara kerang muda. Setelah mereka dewasa, mereka akan memakan wangi ramuan itu, dan setelah mereka cukup umur, mereka akan dapat memadatkan pil pewangi di dalam tubuh mereka. Energi yang terkandung dalam benda ini tidak kalah dengan batu roh terbaik. Dapat dikatakan bahwa kerang berlapis tinta adalah salah satu dari sedikit batu roh bermutu tinggi di benua ini yang dapat diciptakan dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu, bagi para alkemis yang tidak dapat menemukan batu roh tingkat tinggi, kerang hitam telah menjadi hewan peliharaan yang sangat bagus. Tepat saat Xiaoyan dan Xiao Xiu terkesima melihat dua harta karun langka di hadapan mereka, tiba-tiba terdengar suara kuali mendidih yang terbuka satu demi satu di tempat tersebut. Setelah menoleh, mereka melihat cukup banyak orang yang sudah duduk bersila di depan kuali penekan jiwa. Mereka melemparkan pil yang baru saja mereka ramu ke dalam kuali dan mulai mengolah pil tersebut. Meskipun kerang hitamnya hanya mencium aroma ramuan setelah dia dewasa,
Namun jika sang alkemis menggunakan kekuatan eksternal untuk memurnikan ramuan menjadi ki dan mengintegrasikannya ke dalam ramuan, ia juga dapat memainkan peran serupa. Tetapi karena hasil pemurnian yang berbeda, kekasaran ki ramuan itu sendiri juga berbeda, yang juga akan mempengaruhi kecepatan penyerapan kerang hitam. Selain itu, karena sifat khusus dari pil peremajaan, tidak seorang pun dapat menjamin apakah akan ada beberapa kotoran dari bahan obat yang belum dihilangkan selama proses pemurnian ganda, yang sangat meningkatkan kesulitan memurnikannya menjadi ki. Terlebih lagi, dengan berkah dari kuali penekan jiwa di luar, tekanan khusus tersebut tidak hanya membuat cangkang kerang hitam tertutup rapat, tetapi akan mempengaruhi kendali sang alkemis atas api. Jika api tidak terkontrol dengan baik, menghancurkan pil adalah masalah kecil. Begitu energi dalam pil itu memberontak, ada kemungkinan kuali itu akan hancur dan orang-orang akan mati. Xiaoyan dan Xiao Xiu saling memandang dan kemudian berpisah. Dia tiba di depan kuali penekan jiwa, membuka mulutnya dan api surgawi segera keluar. Saat bertabrakan dengan kuali, tutup atasnya terbuka dan api pun menyembur ke dalamnya. Akan tetapi, pada saat api surgawi yang ganas memasuki kuali penekan jiwa, tekanan luar biasa tiba-tiba datang. Sekalipun Xiaoyan sudah siap, api surgawi yang dimasukkan ke dalam kuali tetap padam karena tekanan. Level ini sungguh tidak mudah untuk dilewati. Setelah bergumam, dia melambaikan tangannya dan melemparkan bola api surgawi lainnya yang lebih ganas ke dalam kuali. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya, secara paksa menghilangkan tekanan besar yang datang dari kuali. Api surgawi yang ganas itu segera membakar dengan liar di dalam kuali. Merasakan tekanan dahsyat yang terus datang dari kuali penekan jiwa, Xiaoyan perlahan menghela nafas panjang. Dia menjentikan jarinya dan melemparkan pil peremajaan yang baru saja disempurnakan dan telah dipromosikan ke tingkat ke-7. Kemudian, di bawah kendali cermat api surgawi, dia perlahan melayang ke posisi beberapa inci di atas kerang hitam di tengah kuali dan mulai memurnikannya dengan hati-hati. Sementara Xiaoyan secara resmi memasuki proses pemurnian yang lambat, di tempat lain di lapangan, beberapa alkemis yang tidak beruntung atau karena kecerobohan sesaat, ia meletakkan api dan pil itu ke dalam kuali bersama-sama. Sehingga sebelum ia mulai memurnikan pil di tangannya terbakar menjadi abu. Lalu, setelah mendesak enggan, dia dengan berat hati meninggalkan tempat itu. Banyak alkemis di peron memulai proses pemurnian satu persatu. Dibandingkan dengan pemandangan api yang megah pada ujian sebelumnya, pemandangan kali ini tampak jauh lebih tenang. Namun jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa situasi di dalam kuali penekan jiwa itu tidak setenang apa yang terlihat di permukaan. 3 hari kemudian, seiring berjalannya waktu, retakan besar di langit yang diciptakan Wu Changfu perlahan menyusut sedikit, dan banyak alkemis tingkat 6 meninggalkan plafon di bawah satu demi satu. Orang-orang lainnya berkonsentrasi memasukkan energinya ke dalam kuali obat di depannya. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa seiring bertambahnya jumlah orang yang meninggalkan tempat kejadian, tekanan aneh di dalam kuali penekan jiwa yang tidak terkendali tampaknya didistribusikan secara merata di antara para alkemis. Sehingga sekarang setiap kali seorang alkemis meninggalkan tempat kejadian, mereka dapat mendeteksi perubahan tekanan di kuali mereka sendiri. Pada hari ke-8, jumlah alkemis di seluruh platform telah berkurang hampir 1/5 dibandingkan saat pertemuan alkimia dimulai. Para alkemis yang sekarang bisa duduk di platform semuanya adalah orang-orang dari level 6 ke atas. Persaingan sesungguhnya juga akan dimulai di antara mereka. Dalam kuali penekan jiwa tertentu, nyala api yang awalnya menempel di dinding bagian dalam kuali obat telah berkurang hampir setengahnya secara tak terkendali. Xiaoyan tak punya pilihan selain meledakkan seluruh kekuatan apinya dan kemudian melepaskan penindasan yang menakjubkan. Di tengah kuali obat, cangkang kerang besar yang ditutupi bulu hitam tergantung diam-diam. Beberapa inci di atasnya, sebuah bel berputar dengan lapisan tipis api redup di bagian luarnya. Di luar api itu, ada lapisan penghalang api dan kekuatan jiwa lain yang membungkusnya, memisahkannya dari lapisan ketiga api yang berkobar. Di bawah kendali api surgawi, dia melayang ke celah-celah cangkang kerang dan menyatu tanpa suara ke dalamnya. Proses ini mungkin tampak sederhana dan biasa saja, tetapi penyelesaian setiap langkah membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Dan keseluruhan proses tidak dapat dianggap santai sama sekali. Tekanan besar di dalam kuali jiwa harus dilawan, dan perbedaan suhu pada 3 lapisan api harus dikendalikan. Jika seseorang terganggu sesaat saja, seluruh proses pemurnian akan gagal. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.